kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, tanggung jawab moral, tanggung jawab etik dan lain sebagainya. Yang menjadi penting karena kita juga istilahnya kita ini etalase lah, kita itu bekerja tidak boleh salah kan gitu. Betul. Kita bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang kita buat dan begitu. Itu yang menjadi concern saya di KPU Kabupaten Kediri. Di divisi teknis, bagaimana Pak Ir cara KPU menarik minat pemilih muda Gen Z atau milenial saat ini? Kan Gen Z milenial ini kayaknya kan kelihatannya kayak nggak peduli banget gitu loh sama politik untuk saat ini. Saya tertarik untuk merawat demokrasi ya, tentunya untuk sebuah proses atau kualitas demokrasi itu menjadi lebih baik. Saya berupaya berkontribusi untuk itu. Jadi saya tergabung di KPU ini adalah upaya-upaya saya untuk bisa berkontribusi merawat demokrasi menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali saya Agustiningsih kembali hadir menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang membahas soal demokrasi, opini segar, dan cerita seru seputar dunia kepemiluan. Dan hari ini narasumber kita adalah seorang komisioner KPU Kabupaten Kediri. Beliau sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, di mana divisi teknis penyelenggaraan pemilu ini adalah komponen vital dalam KPU yang bertanggung jawab merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi tahapan operasional pemilu. Fokus utamanya mencakup pemutakhiran data partai politik dan inventarisasi data hasil pemilu, pencalonan, logistik, dan penyelesaian sengketa teknis agar tercipta pemilihan yang profesional dan transparan. Nah, beliau ini selain sebagai komisioner juga mempunyai berbagai macam kegiatan dan kesibukan di luar kegiatan kantor sehari-hari. Teman pemilih mau tahu lebih lanjut? Terus aja saksikan obrolan santai kita bersama dengan beliau. Langsung aja ya kita sambut Bapak Irbabul Lubab. Gimana Pak kabarnya hari ini? Kabarnya untuk hari ini baik ya, datar-datar saja. Seperti biasanya, alhamdulillah sehat. Tiap hari ngantor, kesibukannya ya di kantor kan gitu. Kesibukan di luar kantor apa Pak? Saya sebenarnya secara utama adalah fokusnya tetap di KPU ya. Tiap hari juga ke kantor. Kalau kesibukan selain di kantor ya mungkin wira swasta ya, yang sudah berjalan dan autopilot lah istilahnya gitu. Itu sih kesibukannya. Pengusaha nih Pak berarti. Enggak juga. Intinya wira swasta lah. Tapi tetap fokus utamanya adalah di KPU ya, karena KPU itu kan sifatnya penuh waktu ya kerjanya. Itu sih. Oke Pak. Nah, mungkin Pak teman pemilih pengen tahu lebih dalam tentang Pak Irbabul Lubab ini siapa sih? Mungkin bisa diceritakan ke teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini tentang perjalanan karir Pak Irbabul Lubab sebelum menjadi komisioner KPU sampai akhirnya sekarang menjadi seorang komisioner KPU. Oke, terima kasih. Saya akan bercerita terkait latar belakang saya dulu ya. Sebelum saya berada di posisi komisioner di Kabupaten Kediri, saya sebelumnya itu adalah wira swasta ya, Terus wira swasta kebetulan ada unsur ketertarikan saya terhadap demokrasi dan ingin berkontribusi untuk mewarnai demokrasi. Waktu itu di tahun 2020 saya juga pernah menjadi badan ad hoc ya, itu pas waktu pilkada ya tahun 2020. Itu saya pernah menjadi KPPS. Setelah itu saya di tahun 2002 itu saya juga pernah menjadi
Panwascam di kecamatan saya di Grogol, kemudian Panwascam pemilu di tahun 2024, kemudian saya dilanjut di Panwascam di Pilkada juga, kebetulan juga paralel di waktu itu pendaftaran untuk KPU juga. Akhirnya alhamdulillah saya mendaftar di KPU dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi salah satu komisioner di Kabupaten Kediri. Itu cerita singkat saya. Ya. Oke. Berarti kan sudah lama ya Pak berkecimpung di dunia politik. Ya minimal saya ada pengalaman ya, meskipun saya kalau secara linear itu kan kalau di KPU itu kan harusnya secara linear ke bawahnya itu adalah PPK atau PPS, tapi saya kan pernah udah menjadi KPPS, jadi kurang lebih saya sedikit banyak ada pengalaman kan begitu. Bukan dunia yang baru lagi ya Pak? Ya sebenarnya begitu ya. Oke, terus nih Pak, lebih enjoy mana nih Pak dengan dunia yang ditekuni sebelumnya hingga sampai saat ini menjadi seorang komisioner KPU Kabupaten Kediri? Secara umum ya, sebenarnya saya wira swasta dan saya sekarang di kabupaten sebagai komisioner. Kurang lebih memang ada perbedaan ya. Di satu sisi kita dituntut menjadi komisioner yang mempunyai tanggung jawab moral secara besar. Kita mengawal regulasi, bagaimana harus memahami regulasi itu untuk diterapkan nantinya biar semua tahapan itu berjalan lancar, tidak ada masalah gitu. Jadi secara umum kalau sebelum jadi komisioner saya lebih fleksibel kan begitu. Pasca menjadi komisioner ya itu tadi kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, tanggung jawab moral, tanggung jawab etik dan lain sebagainya. Yang menjadi penting karena kita juga istilahnya kita ini etalase lah, kita itu bekerja tidak boleh salah kan gitu. Kita bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang kita buat dan begitu. Itu yang menjadi concern saya di KPU Kabupaten Kediri. Jadi kurang lebihnya sama-sama bekerja tapi ada tantangan di masing-masing sebuah pekerjaan. Yang jelas lebih banyak tantangan di menjadi komisioner di Kabupaten Kediri. Itu kurang lebih. Berarti nanti kalau sudah habis periode yang pertama ini, periode yang kedua ikut lagi ya Pak ya? Itu pengennya begitu, kita nanti tetap ya untuk memperdalam sebuah keilmuan ya. Iya, betul. Harapannya ya tetap bisa nanti daftar atau enggak itu kan nanti lihat situasinya kan begitu. Oke. Terus mungkin Pak Ir bisa menjelaskan ke teman pemilih saat ini sebagai divisi apa dan apa saja sih lingkup divisinya pada saat tahapan pemilu pilkada maupun pas saat ini non tahapan Pak? Iya. Jadi gini, jadi ada dua agenda di dalam KPU, agenda ketika tahapan dan ketika non tahapan ya. Jadi kebetulan saya ini kan komisioner periode 2024-2029 ya. Iya. Itu ketika saya dilantik itu kan dihadapkan langsung dengan pilkada ya, pilkada 2024. Kita dituntut harus segera beradaptasi, segera running, segera tuning dengan aturan-aturan. Kita harus bagaimana memahami mekanisme aturan itu supaya tidak salah-salah lah istilahnya begitu. Jadi pas waktu itu kan di 2024 saya langsung menangani pilkada. Nah intinya kalau di divisi saya, divisi teknis penyelenggara pemilu, satu itu menangani kalau di tahapan ya, itu menangani pendaftaran, pencalonan. Kalau ngomong di luar tahapan, ini kan masih di luar tahapan ya.
untuk saat ini agenda di teknis itu adalah pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Itu sudah kita lakukan dari tahun yang lalu di semester 1 dan 2. Jadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu dalam 1 tahun dibagi menjadi 2 ya. Itu agenda kita yang di luar tahapan. Jadi dimulai di bulan Januari sampai Juli sampai Desember. Jadi beberapa di tahun 2025 kemarin kita sudah melakukan itu. Jadi ada beberapa parpol yang sudah melakukan pemutakhiran data. Terus di 2026 sama, karena itu kan istilahnya tiap tahun ya, harapannya itu adalah untuk mempersiapkan nantinya untuk peserta pemilu itu lebih mudah untuk pendaftaran di pemilu nanti. Itu, Mbak. Iya. Ketika tidak ada tahapan itu masih ada sinergitas antara KPU sama parpol-parpol gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Itu untuk sinergi itu wajib kita bangun ya, karena kita juga sifatnya melayani, karena KPU itu juga harus berkoordinasi tidak dengan peserta pemilu aja kan gitu. Kita juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait ya. Terus dengan masyarakat juga kita juga melakukan pendidikan politik, sosialisasi dan sebagainya. Nanti mungkin di divisi lain ya, di divisi humas ya untuk sosialisasi. Kalau di teknis ya agendanya tadi untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Dan nantinya mungkin ada PAW juga, itu juga bagian dari divisi teknis. Terus nanti yang dalam waktu dekat mungkin pendapilan ya, itu juga ranahnya divisi teknis juga, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap ada kesibukan ya Pak ya? Ya. Terus ketika pas ada pemilihan kemarin itu Pak, nggak diprotes tuh Pak sama keluarga? Ini adalah tanggung jawab ya, karena kita tanggung jawab dan pilihan personal. Otomatis ketika kita punya tanggung jawab kerja, ya memang ada protes-protes ya di awal, karena mungkin habitnya KPU itu kan penuh waktu ya, jadi kita nggak bisa istilahnya banyak agenda-agenda yang di luar jam kerja kan gitu. Itu sih. Ya wajar kalau protes, karena banyaknya saking padatnya kegiatan hampir tiap hari rapat, Sabtu Minggu masuk, itu kan menjadi tantangan tersendiri ya, kita menjelaskan kepada keluarga. Tapi itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai seorang anggota KPU. Itu. Terus nih Pak, yang dimutakhirkan data partai politik itu apa aja ya Pak? Dan semester 2 tahun 2025 kemarin kan jumlah parpol yang telah melakukan pemutakhiran itu ada berapa Pak? Kalau di tahun 2025 kemarin, di semester terakhir di Desember itu ada 9 partai politik yang sudah melakukan pemutakhiran data partai politik. Itu terus untuk yang tahun 2026 ini kita masih belum bisa. Nanti kita lihat di akhir Juli ya. Di Juli nanti baru kita ada update-nya. Jadi di 2025 kemarin ada 9 partai politik yang sudah melakukan itu. Itu kalau teman pemilih pengen lihat update data parpol itu ada webnya itu Pak? Ya, untuk hasil dari pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu teman-teman atau masyarakat bisa langsung melihat di webnya KPU ya, atau media sosialnya KPU. Ada pasti setiap istilahnya berita-berita atau kegiatan atau agenda-agenda yang dilakukan KPU itu pasti akan di posting ya, diupdate, diposting di medsos dan diupdate, diupload di webnya KPU. Untuk pemutakhiran data partai politik dilakukan berapa kali dalam setahun? Dan juga disampaikannya pada bulan apa aja sih Pak? Dalam setahun, Iya. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal bahwa dalam setahun itu untuk pemutakhiran data partai politik itu dilakukan 2 kali ya. 2 kali. Di semester 1 dan 1 tahun dibagi 2. Semester 1
itu dilakukan di Januari sampai Juli. Mm-mm. Terus di semester 2 Juli sampai Desember. Jadi intinya ada 2 kali. Itu. Jadi teman-teman teknis selalu update. Ya, kita selalu update terkait perubahan-perubahan keanggotaan, kepengurusan, terus alamat partai politik, terus keterwakilan perempuan. Kita itu juga bagian dari concern yang harus kita lakukan ketika melakukan pemutakhiran data pemilih. Data partai politik ya, bukan Partai pemilih. politik. Kalau data pemilih kan divisi Iya, sebelah, Pak. betul. Itu data ya. Iya. Iya. Terus nih Pak, di divisi teknis bagaimana Pak Ir cara KPU menarik minat pemilih muda Gen Z atau milenial saat ini? Kan Gen Z milenial ini kayaknya kan kelihatannya kayak nggak peduli banget gitu loh sama politik untuk saat ini. Ya, sebenarnya itu adalah hal yang klasik ya, persoalan politik, pemilu, itu kan masyarakat hari ini atau kemarin-kemarin itu kayaknya kurang interest ya. Tapi KPU sebagai lembaga yang profesional itu berusaha untuk bagaimana kaum pemilih pemula atau Gen Gen Z itu Z, gen milenial. bisa tertarik dengan pemilu ya. Salah satunya adalah kita mengemas itu di sosialisasi ya, bisa juga kita yang seperti yang sudah dilakukan ya. KPU Goes to School itu kita juga melakukan itu. KPU Goes to Campus itu kan sasaran utamanya adalah Gen Z tadi. Terus bagaimana kita mengemas media sosial kita agar bisa lebih lebih kekinian ya, agar Gen Z itu tertarik dengan pemilu dan politik lah. Pak, ngopi nggak sih? Saya termasuk penikmat kopi hitam pahit. Oh gitu ya. Iya. Berarti tiap hari agendanya harus ngopi. Ya harus kopi paling enggak sehari 2 kali. Itu boleh diminum Ya. Pak kopinya. Sambil nanti kita neruskan ke pertanyaan yang selanjutnya. Berarti kalau seminggu berapa kali Pak agenda ngopinya? Ya hampir tiap hari kalau ngopi ya. Kumpul Pagi, sama teman-teman. ya paling enggak wajib lah itu agenda kumpul-kumpul untuk wajib ngopi ya Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak bagaimana peran teknologi, misal Sirekap nih ya, yang di aplikasi kita, dalam menjaga integritas? Sirekap ya. Iya. Sistem informasi rekapitulasi. Sirekap ini menjadi penting ya karena Sirekap ini adalah bentuk atau upaya KPU untuk sebagai keterbukaan. Bagaimana hasil pemungutan itu dikonversi menjadi sebuah angka dan ditampilkan di Sirekap agar masyarakat itu bisa mengawal ya. Bisa mengetahui hasil dari pemungutan suara kan gitu. Jadi Sirekap adalah alat bantu. Intinya untuk mempermudah itu aja sih. Itu aja ya. Berarti penting banget ya Pak Sirekap ini ya? Ya sangat penting karena itu untuk agar mengurangi ruang gerak manipulasi lah terkait istilahnya menjaga kemurnian suara. Jadi itu dari hasil pemungutan itu akhirnya ditampilkan di Sirekap. Jadi teman pemilih itu bisa melihat ya Pak ya, update terbarunya itu seperti apa. Itu kan langsung istilahnya dari hasil di TPS langsung ditampilkan di Sirekap, gitu kan. Jadi upaya-upaya KPU untuk keterbukaan informasi lah. Gitu. Siap. Pak Ir, ini berarti tahun 2026 ini tahun keberapa Pak jadi komisioner di KPU? Tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Iya.
Saya Terus sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 3 tahun, tahun lah, hampir 3 tahun ya. 3 tahun kan ya, Udah Pak? mau habis soalnya. Terus nih Pak, kesan selama menjadi komisioner di KPU Kabupaten Kediri mulai awal dilantik hingga saat ini tuh apa Pak? Kan pasti ada cerita-ceritanya itu. Iya, menarik ya. Mm-mm. Saya kan kebetulan pernah menjadi Panwascam yang notabene itu home base-nya itu kan di tingkat kecamatan ya. Mm-mm. Itu sangat jauh berbeda ketika saya berada di tingkatan atau level kabupaten ya. Mm-mm. Di kabupaten lebih dinamis ya. Saat dilantik hingga saya harus langsung melalui tahapan-tahapan pilkada waktu Iya. itu. eh, Apa ya? Saya punya ekspektasi ya terkait KPU ini. Saya berusaha untuk menjaga profesionalitas, kemenarian dan seterusnya lah. Jadi sangat dinamis lah. Gitu. Gitu ya. Terus yang membuat Pak Ir tertarik menjadi anggota KPU kemarin itu apa Pak? Karena gini, saya tertarik untuk merawat demokrasi ya, Mm-mm. tentunya untuk sebuah proses atau kualitas demokrasi itu menjadi lebih baik. Mm-mm. Saya berupaya berkontribusi untuk itu. Jadi saya tergabung di KPU ini adalah upaya-upaya saya untuk bisa berkontribusi merawat demokrasi menjadi lebih Lebih baik. baik lagi. Terus nih Pak, sebagai pengampu divisi teknis penyelenggaraan, bagaimana sih penyelenggaraan pilkada kemarin yang barusan ini Pak? Untuk secara umum ya, pilkada kemarin saya anggap sukses. Tolak ukurnya apa? Karena tidak ada friksi ya atau sengketa Iya. hasil ya terkait Mm-mm. pilkada 2024. Jadi tidak ada, memang ada ya ketika sebelum pelaksanaan Iya. dan pelaksanaan itu memang ada hal-hal kecil ya, masalah-masalah kecil yang tapi bisa kita atasi ya. Mm-mm. Dan itu tidak menjadi masalah bagi saya. Gitu. Mm-mm. Yang penting pilkada di Kediri 2024 kemarin tidak ada masalah yang sangat signifikan dan Iya. tidak ada apa ya istilahnya, nggak ada sengketa ya, Nggak ada sengketa. menunjukkan bahwa uh, sebuah hal yang menjadi tolak ukur bahwa pilkada 2024 itu berjalan sukses dan lancar tanpa adanya sengketa. Gitu. Aman ya Pak? Aman, Ya? aman. Aman. Okay. Terus gak kaget ya Pak kemarin ya? Ya itu sudah saya Ketika jelaskan di awal. Jadi pasti. semacam adrenalin menjadi terpacu begitu Gitu kan, ya. karena dihadapkan dengan situasi-situasi yang tahapan-tahapan yang begitu krusial ya. Kita harus memahami aturan yang apa istilahnya mau nggak mau kita tidak boleh salah, gitu kan. Yang menjadi penting buat Gitu saya. ya. Kan kemarin di Panwas, sekarang di KPU, sama aja ya Pak ya? Sebenarnya beda ya. Kalau di Panwascam itu kan kita konsepnya kan di pengawasan ya. Kalau KPU itu kan istilahnya penyelenggara. Jadi kita sebagai panitianya, kalau di pengawasan itu kan ya mengawasi hasil dari pekerjaan panitia penyelenggara pemilu kan gitu. Jadi ada hal yang berbeda lah gitu. Tapi keduanya menarik gitu. Ada apa pembelajaran tersendiri. Tapi effortnya lebih yang di KPU ya Pak? Iya karena apa di KPU itu kabupaten, apalagi levelnya kan kabupaten kita 26 saya kecamatan. ya handle 26 kecamatan, berapa 4.000 TPS sekian ya. Itu kan menjadi masalah sendiri dan saya berusaha untuk bisa seprofesional mungkin untuk menjalani hal itu kan gitu. Terus nih Pak, pengalaman menyelenggarakan Pilkada 2024 apa yang menjadi kendala atau tantangan menurut Pak Ir? Secara umum kendala itu sebenarnya gini ya, mungkin di jajaran etok ya kita lebih harus bisa memberi edukasi kepada
teman-teman ad hoc pas waktu itu ya mungkin karena saking banyaknya tahapan-tahapan dan agenda KPU Kabupaten sendiri sehingga untuk sosialisasi terkait tahapan-tahapan tingkatan ad hoc itu menjadi kurang kan gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan lebih concern ke teman-teman ad hoc ya. Gitu. Biar untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di tingkatan ad hoc, entah itu KPPS, BPS atau BPK. Mungkin di pemilu atau pilkada selanjutnya bisa dimaksimalkan terkait sosialisasi mengenai tahapan-tahapan untuk ataupun untuk surat dan lain-lain. Itu sih yang menjadi kendala. Karena memang kegiatan di KPU kan setiap divisi itu punya kegiatannya masing-masing. Betul, gitu ya, Pak. ya Jadi betul. mereka mungkin masih fokusnya masih kurang mungkin ya Pak. Ya, tapi kan sifatnya dari semua divisi itu kita akan tetap kolektif kolegial kan gitu. Jadi satu sama lain saling keterkaitan. Ketika teknis tidak ada data ya nggak bisa kan gitu. Data nggak ada datanya nggak bisa. Sama halnya ketika dengan Parmas atau hukuman begitu. Jadi semuanya saling keterkaitan. Jadi kita bekerja secara kolektif kolegial antar divisi kan. Itu yang menjadi utama. Iya. Terus nih Pak, terakhir nih Pak, pesan untuk teman pemilih di rumah untuk pemilu dan pemilihan ke depan itu gimana Pak? Ini terakhir ya berarti ya? Iya. Oh. Jadi gini, merawat demokrasi tidak hanya sekedar datang ke TPS. Pilihan-pilihan kita adalah menentukan bagaimana kita memilih pemimpin ke depannya. Satu suara itu menjadi penting karena itu adalah penentu demokrasi ke depan untuk menentukan kebijakan-kebijakan publik yang lebih pro rakyat. Terima kasih. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Ir sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Nanti jangan kapok ya Pak, nanti kita bikin podcast lagi. Boleh. Ya? Bisa diagendakan seminggu sekali atau sebulan sekali. Saya siap. Oke, siap. Semoga podcast kita ini tadi bisa menginspirasi teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Terima kasih. Dan semoga Pak Ir selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Dan untuk teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini, jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan komen serta share sebanyak-banyaknya medsos KPU Kabupaten Kediri. Pak, saya punya pantun ini sebelum kita closing. Nanti dikasih cakep gitu ya. Pada umumnya cakep gitu kan. Pada umumnya cakep. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Hinggap sebentar di menara. Cakep. Terima kasih teman pemilih sudah menemani. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Agustiningsih pamit undur diri. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.